Di sebuah desa kecil bernama Ciparigi, berdirilah rumah reyot di ujung jalan berbatu. Di sanalah Marni tinggal bersama anak sematawayangnya, Nah, gadis kecil berumur 7 tahun yang polos dan manis. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik, Marni berjuang sendirian menafkahi hidup mereka berdua. Setiap pagi, Marni berangkat bekerja ke toko kelontong milik Pak Rudi, seorang juragan kaya di kampung itu. Meski hidupnya pas-pasan, Marni selalu menampilkan wajah ramah dan sopan. Namun, senyum dan kerja kerasnya justru menimbulkan iri di hati orang lain, terutama Email, teman satu tempat kerjanya. Email sebenarnya dulu sahabat dekat Marni. Tapi sejak juragan Rudi sering mempercayakan urusan toko padanya, Email merasa tersingi. Rasa iri itu pelan-pelan berubah menjadi kebencian. Sampai suatu sore, saat beberapa warga sedang berkumpul di warung kopi, Email melontarkan kalimat yang mengubah segalanya. "Kalian tahu gak, Marni itu pura-pura baik, padahal sering dikasih uang lebih sama juragan Rudi. Katanya sih, karena mereka deket banget." Satu kalimat itu seperti api kecil yang membakar rumput kering. Besoknya, hampir semua orang di kampung tahu gosip itu. Perempuan-perempuan mulai berbisik ketika Marni lewat, dan para suami menatapnya dengan pandangan yang tak pantas. Marni tak tahu apa-apa. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tapi hari itu, juragan Rudi memanggilnya dengan wajah dingin. "Marni, saya gak enak sama istri di rumah. Katanya kamu suka godain saya. Maaf ya, kamu gak usah kerja lagi." Marni tertegun. "Pak, saya gak pernah begitu. Saya kerja cuma buat anak saya. Nah, tolong Pak, jangan percaya omongan orang." Tapi suaranya tenggelam di antara dinginnya pandangan juragan Rudi. Marni keluar dari toko itu dengan langkah gontai, mata sembab, dan hati yang remuk. Hari-hari berikutnya, Marni mulai berjualan gorengan keliling. Ia membuat pisang goreng, tempe mendoan, tahu isi, dan risol. Dengan keranjang di tangan dan Na yang menuntunnya, mereka berkeliling kampung dari pagi hingga sore. Namun, setiap kali Marni lewat, bisikan-bisikan itu terus menghantuinya. "Itu tuh janda penggoda. Kasihan anaknya, ibunya gak tahu malu." Marni pura-pura tak dengar, tapi setiap malam ia menangis diam-diam sambil memeluk anaknya. "Nah, jangan dengerin omongan orang ya. Ibu gak salah, ibu cuma pengen kamu bisa sekolah tinggi." Na mengangguk, memeluk ibunya erat. "Iya, Bu, Na sayang sama ibu." Dan di bawah langit malam yang sunyi, suara jangkrik menemani tangisan seorang janda yang tak tahu harus mengadu pada siapa. Sementara di luar sana, orang-orang terus menggunjing. Tak sadar bahwa fitnah itu akan berbalik menjadi kutukan. Sejak dipecat dari toko juragan Rudi, hidup Marni semakin berat. Ia mulai berjualan gorengan dari subuh hingga menjelang maghrib, berjalan kaki berkeliling kampung membawa keranjang bambu yang kini menjadi satu-satunya sumber harapan. Namun, bukan pembeli yang datang, melainkan tatapan penuh hinaan. Anak-anak kecil sering menirukan bisikan orang dewasa. "Itu ibunya Na, janda penggoda. Jangan beli gorengan dia, nanti ketularan nasibnya." Nah, yang masih polos, sering menunduk malu setiap kali mendengar ejekan itu. Tapi setiap malam, ia tetap memeluk ibunya sambil berkata,
Ibu jangan sedih ya, nanti Na bantu jualan juga. Marni hanya tersenyum lemah. Ia berusaha kuat, tapi hatinya hancur setiap kali mendengar tawa sinis para tetangga. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Marni baru saja pulang dari berjualan. Bajunya basah, dan kakinya penuh lumpur. Ia baru saja dihina lagi oleh seorang pembeli. "Janda kayak kamu jualan biar bisa godain laki-laki, iya?" Marni terdiam, tak bisa menjawab. Ia tahu kalau membela diri pun percuma, semua sudah terlanjur percaya pada fitnah. Email. Saat malam makin larut, ia terduduk di depan tungku dapur. Api kecil dari kayu bakar menerangi wajahnya yang lelah. Di depannya, ada foto mendiang suaminya yang sudah mulai pudar. "Pak, kalau kamu masih ada, pasti gak akan begini ya, Ibu capek, Pak." Tangisnya pecah pelan. Na yang mendengar dari kamar, ikut mendekat, memeluk ibunya dari belakang. "Ibu jangan nangis, nanti Na nangis juga." Marni membelai rambut anaknya, tapi matanya kosong, seperti ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya makin kejam. Beberapa lelaki hidung belang di kampung itu mulai berani bersikap tak senonoh. Mereka menggoda Marni setiap kali lewat. Marni, sendirian terus, gak kesepian. "Kalau butuh teman malam, panggil aja ya." Marni menunduk, mempercepat langkahnya. Tapi malam itu, langkahnya terhenti di gang sepi. Dari belakang, seseorang menariknya paksa ke semak gelap. Jeritnya tertelan suara hujan. Tak ada yang datang menolong. Keesokan paginya, Marni pulang dengan tubuh lemas dan pakaian kotor. Na menatap ibunya bingung, tapi Marni hanya bisa memeluknya erat tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, tubuh Marni mulai lemah. Ia sering muntah dan pingsan. Seorang bidan yang memeriksanya hanya bisa terdiam sebelum berkata pelan, "Marni, kamu hamil." Marni terpaku. Air matanya menetes tanpa suara. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini pada orang kampung yang sudah membencinya? Fitnah pun meledak lebih besar. "Tuh kan, bener kan, janda penggoda. Sekarang perutnya buncit, pasti anak laki orang." Marni mencoba melapor ke RT, RW, bahkan kepala desa. Tapi semuanya menolak membantu. "Kamu udah bikin malu kampung, Marni. Mending kamu pergi aja." Ia pulang dengan langkah terlatih, memeluk Na yang terus menangis. "Bu, kenapa semua orang jahat sama kita?" "Entahlah, Nak, mungkin karena ibu gak punya siapa-siapa lagi." Malam itu, angin berhembus dingin. Di luar, hujan turun deras seperti menangis bersama mereka. Marni duduk di lantai rumahnya yang bocor, memandang tali jemuran yang tergantung di langit-langit. Na sudah tertidur di pangkuannya, memeluk boneka kecil lusuh peninggalan ayahnya. Dalam kesunyian itu, Marni berbisik pelan, "Maaf ya, Nak, ibu udah berjuang sekuat tenaga. Tapi dunia ini terlalu kejam buat kita." Di dinding rumah yang lembab, tetesan air hujan menetes membentuk garis panjang. Dan malam itu, suara tangis terakhir terdengar dari rumah Marni. Suara yang tak akan pernah dilupakan warga kampung itu. Sejak malam itu, suasana kampung Ciparigi tak pernah sama lagi. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Marni terkunci rapat. Bau anyir menyebar dari dalam. Saat pintu didobrak,
Tubuh Marni dan Na ditemukan terkulai di depan kamar, dalam pelukan terakhir yang membeku. Wajah mereka tenang, tapi di dinding penuh coretan darah. Aku salah apa? Aku gak ikhlas. Tangisan warga menggema, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Mereka cepat-cepat menguburkan jasad Marni dan Na tanpa doa panjang. Namun, malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dan semenjak itu, gang tempat rumah Marni berada tak pernah sepi dari suara aneh. Beberapa hari setelah pemakaman, email perempuan yang memfitnah Marni mulai mengalami hal ganjil. Saat tengah malam, ia mendengar suara wajan berdesis dari dapur. Ses, suara seperti gorengan matang. Tapi ketika ia menghampiri, minyak panas di penggorengan itu mendidih sendiri tanpa api. Dan di permukaannya, muncul bayangan wajah Marni, mata hitam, kulit pucat, tersenyum menatapnya. Email, kamu suka gosip, ya. Sekarang, gosip ini buat kamu. Minyak itu tiba-tiba muncrat ke arah wajah email. Ia menjerit, terjatuh, dan tubuhnya terbakar aneh tanpa api. Esok paginya, warga menemukan email tewas di dapur, tubuhnya hangus, tapi kompor tak menyala. Lalu, giliran Pak RT. Ia yang dulu menolak laporan Marni, kini sering mendengar suara langkah kaki kecil di depan rumahnya tiap malam. Saat ia buka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, tampak bekas kaki kecil basah, menuju ke arah rumah Marni yang kosong. Malam ketiga, ia bermimpi Marni datang dengan wajah pucat dan Na di gendongannya. Kenapa kalian diam waktu aku minta tolong? Sekarang rasain diamnya alam kuburku. Esok paginya, Pak RT ditemukan tewas di depan rumah Marni, matanya terbuka lebar. Warga panik, tapi kepala desa berkata, jangan percaya tahayul, mungkin cuma kebetulan. Namun malam berikutnya, ia sendiri mendengar tangisan perempuan dari luar jendela. Tangisan itu pelan, tapi memilukan. Aku cuma pengen hidup tenang, kalian yang bikin aku mati begini. Kepala desa gemetar. Ia menutup telinganya, tapi suara itu malah terdengar dari dalam kepalanya sendiri. Paginya, ia ditemukan tergantung di balai desa, tepat di bawah tulisan yang ia tempel sendiri. Maaf, Marni. Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan kampung Ciparigi. Mereka tak tahan dengan teror malam, suara langkah kecil di atap, tangisan anak kecil dari sumur tua, dan bayangan perempuan berambut panjang yang sering terlihat di depan rumah kosong Marni. Rumah itu kini ditumbuhi rumput liar. Namun kadang, di malam Jumat, warga yang lewat masih mencium bau gorengan hangat dari dalam rumah. Dan dari balik jendela, tampak samar siluet seorang wanita menggendong anak kecil, tersenyum dengan mata kosong, menatap siapapun yang berani lewat. Konon, sampai sekarang, setiap orang yang memfitnah janda tanpa bukti, setiap orang yang menutup mata dari ketidakadilan, akan mendengar suara lirih di telinganya saat malam tiba. Aku gak ikhlas, aku salah apa? Dan ketika suara itu muncul, angin akan berhembus dingin. Karena Marni dan Na belum benar-benar pergi.